Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tetapi, harus dikatakan bahwa bangun dalam satu hari sangat cocok untuk Thomas, atau tidak cocok untuk Thomas yang membutuhkan waktu satu hari untuk bangun. Laura berdiri di samping tempat tidur Thomas dengan perasaan campur aduk. Haruskah aku memanggil dokter? Tidak, belum. Thomas menggosok pelipisnya dan menggelengkan kepalanya. Kejutan dipukul di kepala oleh pria itu masih jelas. Itu adalah rasa sakit yang luar biasa yang tidak ingin saya ingat. Bahkan jika Anda memanggil dokter, tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dibandingkan dengan ini, kita harus memastikan sesuatu dulu, kan? Jadi Thomas bertanya. Bagaimana kabar Tuan Huang? Laura segera membuka mulutnya, tetapi dia tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Thomas berpikir sejenak, lalu mengubah pertanyaannya dengan nada acuh tak acuh. Di mana yang lainnya? Ada banyak luka, tapi berkat respon cepat dari Hunter Authority, semua orang pulih sekarang. Thomas, yang ingin tetap tenang, mau tidak mau meninggikan suaranya. Tidak ada yang mati? Ya. Shock dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Thomas menghela nafas dalam hati. Tidak ada yang mati dalam pertempuran sengit seperti itu, yang berarti pihak lain membantu mereka. Ini adalah kekalahan total. Jika perbedaan kekuatan begitu besar, kemarahan pun tidak akan muncul. Itulah Thomas sekarang. Perasaan kagum. Dia takut pada Seong Jinwoo yang mengalahkan semua pemburu elit termasuk dirinya sendiri. Tidak, bahkan tidak menghormati. Terlebih lagi, Thomas selalu percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, sehingga jawaban Laura berdampak lebih besar padanya. Tapi kenapa? Meskipun dia dikalahkan secara tragis, dia tidak dalam suasana hati yang buruk. Apakah karena setelah memastikan jarak kekuatan antara musuh dan diri kita sendiri, tidak ada jejak obsesi yang tersisa? Untuk lawan yang membiarkannya kalah, dia tidak marah, juga tidak ingin membalas rasa malunya. Tidak, sebagai gantinya. Tiba-tiba, Thomas memikirkan banyak hal. Dan saat ini, Laura membagikan sebuah kotak kecil dan panjang kepada Thomas yang putus asa. Adalah kotak mata. Thomas mengambil kotak itu, dan ketika dia tampak bingung, Laura berbicara. Kacamata pemimpin yang ditemukan di tempat kejadian rusak dan tidak bisa diperbaiki. Klik. Di dalam kotak itu ada pandangan baru tentang kacamata hitam kesayangan Thomas. Engah. Tertawa, Thomas mengenakan kacamata hitam yang diterimanya. Hehe, aku selalu menyusahkanmu. Awalnya, dia khawatir Thomas yang sadar kembali akan membuat masalah karena ini, tetapi setelah melihat reaksi Thomas yang bebas dan mudah, Laura menghela nafas lega. Dia tersenyum. Ini pekerjaan saya. Thomas, yang diam-diam menatap ke kejauhan, berkata pelan. Tuan Huang beri dia pemakaman terbaik. Bagaimanapun, dia pernah menjadi salah satu dari kita. Dipahami. Dan juga, Laura yang sedang menuliskan kata-kata Thomas di buku catatannya langsung mendongak. Sampaikan untukku Hunter Cheng Jinwoo, persekutuan pemulung. Tidak, Thomas Andre sendiri secara resmi meminta maaf kepadanya. Menjaga para pemburu? Mengapa Ibu Sino mengatakan hal seperti itu? Cheng Jinwoo bingung. Kenapa aku? Nyonya tampak bingung harus mulai dari mana, dan kemudian perlahan membuka mulutnya. Dalam mimpi yang berulang, aku mencoba mengingat kembali wajah orang-orang yang memburu manusia. Tapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Setelah terbangun dari mimpinya, dia hanya ingat wajah hitam itu. Jadi saya berencana menggunakan metode lain. Bahkan dalam mimpi, saya harus menggunakan kemampuan saya untuk memastikan identitas mereka. Dan saat kau menatap mataku? Ya. Ibu Sino mengakui kemampuannya. Puff. Jantung Seong Jinwoo berdetak kencang. Pada saat itu, apa yang ditemukan Nyonya Sino dalam dirinya yang didominasi rasa takut? Meski penasaran, ceritanya belum berakhir. Cheng Jinwoo, menekan rasa ingin tahunya, terus mendengarkan. Ada kekuatan tak terbatas yang tersembunyi jauh di dalam hati mereka.
Setelah bertemu mata itu, aku hanya bisa bangun dengan cepat dari tidurku. Cheng Jinwoo melihat ke bawah, dan dia melihat tangan istrinya yang gemetaran. Saat mataku bertemu dengannya, aku masih ingat dengan jelas suara yang dibuat untukku. Cheng Jinwoo diam-diam mengangkat pandangannya. Sutradara yang mendengarkan, dan bahkan Adam yang membantu menerjemahkan Cheng Jinwoo semuanya tampak gugup. Cheng Jinwoo menanyakan pertanyaannya sendiri. Apa katanya? Kembali tunggu perang dengan tenang. Mengingat kenangan saat itu, Nyonya Shino masih menggigil. Suasana mimpi saat itu menyeramkan, dan dalam mimpi yang mengerikan itu, suara dalam mimpi itu lebih hidup dari suara apapun yang terdengar di dunia nyata. Tapi tidak seperti Nyonya yang ketakutan, Seong Jinwoo tahu bahwa kata perang adalah sebuah petunjuk. Persis seperti yang dikatakan Raja Raksasa. Perang penguasa dan raja. Kata Raja Raksasa. Musuh sedang mempersiapkan perang. Tapi seharusnya bukan hanya para penguasa yang bersiap. Jadi, sisi mana pria yang memburu para pemburu sekarang? Karena itu, dia belum mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Cheng Jinwoo bertanya lagi. Tapi apa hubungannya dengan kamu yang memintaku untuk melindungi para pemburu? Karena aku juga menemukan kekuatan yang sama di dalam dirimu. Apa yang dia katakan dengan hati-hati membuat Cheng Jinwoo sadar. Kekuatan Raja Bayangan. Nyonya Shino melihat kekuatan Raja Bayangan dariku hari itu. Kemudian dia berkata bahwa dia melihat kekuatan yang sama dalam mimpinya, dan identitas mereka memang Raja. Wajah Cheng Jinwoo tiba-tiba menjadi kaku. Setelah melihat ekspresi serius Cheng Jinwoo, Nyonya Shino dengan cepat melanjutkan penjelasannya. Mereka ada di atas para pemburu. Untuk menghentikan mereka, kami membutuhkan bantuanmu dengan kekuatan yang sama. Sebenarnya, kami meragukan apa yang kamu katakan, Bu, bahwa kamu tidak dapat melindungi pemburu lain kecuali Seong Jinwoo. Direktur yang diam-diam mendengarkan percakapan tiba-tiba menyela. Meski direktur mengatakan demikian, dia tetap mengatur pertemuan seperti itu, yang berarti pertarungan kemarin antara Thomas dan aku yang mengubah pikiran otoritas pemburu, kan? Direktur yang disebutkan merasa malu. Sangat betul. Melalui insiden kemarin, administrasi Hunter memahami kesenjangan kekuatan antara Seong Jinwoo dan pemburu lainnya. Itu adalah kecelakaan yang sangat besar, tetapi juga secercah harapan. Keberadaan yang dapat membunuh pemburu tingkat kekuatan nasional, dan satu-satunya pemburu yang memiliki kekuatan yang sama dengan keberadaan tersebut. Administrasi Hunter membutuhkan bantuan Seong Jinwoo lebih dari sebelumnya. Untuk negara M, yang telah kehilangan pemburu tingkat negara bagian, Thomas adalah objek yang harus dilindungi apapun yang terjadi. Tentu saja, kami tidak mengharapkan seseorang yang luar biasa seperti Hunter Cheng Jinwoo untuk membantu kami tanpa biaya. Apapun yang Anda inginkan. Di antaranya adalah harta terbaik yang ditinggalkan oleh Kamish Baturuni. Proposal baru dari administrasi Hunter bukanlah untuk mempekerjakan Seong Jinwoo. Daripada membuat masalah baginya dengan mengajukan proposal yang ditolak lagi, lebih baik menggunakan bantuannya untuk melindungi kekuatan tempur terkuat yang tersisa di negara M. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Cho.Film. See you next video, PHC out and bye-bye.